Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Aduh teman-teman, sudah sekian lama nih saya menghilang dan tidak membuat video yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Tapi teman-teman, alhamdulillahnya hari ini saya sudah bisa kembali untuk membuat video yang berkaitan dengan edukasi terkait BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Oke teman-teman, karena kita sudah lama tidak bertemu, saya juga sudah lama tidak membuat video. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video yang berkaitan dengan penyesalan yang akan dilakukan atau penyesalan yang akan dialami oleh setiap orang yang mencairkan saldo 10% atau yang mencairkan 10% dari saldo JHT. Apa saja sih sebenarnya penyesalan itu? Yuk simak terus video ini ya. Oke, teman-teman. Penyesalannya itu sebenarnya tidak banyak. Penyesalannya itu ya cuma satu. Apa sih penyesalannya sebenarnya? Penyesalannya ya ini, pajak progresif. Saya ulangi lagi, penyesalannya itu apa? Ya pajak progresif. Apabila memang teman-teman memiliki rencana untuk mencairkan 10% dari saldo JHT, maka teman-teman harus siap-siap dengan pajak progresif. Apa sih sebenarnya pajak progresif itu? Teman-teman mungkin bisa baca di literatur lain, bisa baca di Mbah Google, pajak progresif itu apa. Yang ingin saya sampaikan adalah besaran persentase dari pajak progresif itu sendiri. Ya, pajak progresif ini nanti kapan sih akan dipotongnya? Apakah di awal saat kita melakukan klaim 10% itu? Atau nanti di akhir saat kita berhenti bekerja, baik pensiun, resign, ataupun kalau habis kontrak sepertinya enggak ya. Karena ada syarat-syaratnya. Dan syaratnya itu apa? Nanti saya akan jelaskan di video yang selanjutnya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nanti dipotongnya itu akan saat di akhir atau saat proses pencairan yang terakhir, saat kita berhenti bekerja atau saat kita pensiun. Jadi, apabila saldo kita 0 sampai 60 juta, nanti kita akan dipotong pajak sebesar 5% untuk pajak progresif. Kemudian apabila saldo kita 60 sampai dengan 250 juta, nanti akan dipotong sebesar 15%. Apabila saldo kita 250 sampai 500 juta, akan dipotong sebesar 25%. Dan apabila saldo kita di akhir kita pensiun atau di akhir kita bekerja mencapai 500 juta sampai dengan 5 miliar. Aduh, sampai grogi saya nyebutnya. 5 miliar nanti kita akan dipotong sebesar 30%. Ya, sebesar 30%. Jadi teman-teman sudah bisa menghitung ya, atau silahkan teman-teman hitung sendiri, teman-teman perkirakan sendiri saldonya berapa, di range berapa, dan nanti akan dipotong berapa persen. Ya, oke, itu yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan itu apa? Yang sebelah kanan itu ada bunyi tidak punya NPWP akan ditambah 20%. Contohnya gini nih, misal apabila nanti di akhir saldo kita adalah 0 sampai 60 juta, yang harusnya dipotong 5%, tapi karena kita tidak memiliki NPWP, nanti akan ditambah 20%, artinya ditambah 25%. Kenapa begitu? Jika pertanyaan itu ditanyakan ke saya, dengan tegas saya akan menjawab, saya tidak tahu itu kenapa. Mungkin teman-teman bisa cari di informasi-informasi di platform-platform lain ya. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan bisa dimengerti nih apa sih penyesalannya yang muncul apabila kita memang mencairkan saldo 10%
Ya, apabila kita mencairkan 10% dari saldo JHT. Oke teman-teman, tadi saya sudah jelaskan, saya sudah sebutkan ya besaran pajak progresifnya berapa dan berapa. Nah, setelah teman-teman tahu besaran pajak progresifnya, apakah nanti akan tetap mencairkan 10% dari saldo JHT-nya? Ya, silahkan, itu dipertimbangkan oleh teman-teman karena memang ini adalah hak dari teman-teman. Silahkan dipertimbangkan apakah besar uang yang didapat atau justru besar potongannya. Ya. Oke. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman. Dan untuk tata cara atau untuk cara melakukan klaim 10%-nya bagaimana caranya, nanti akan saya buatkan di video yang lain ya. Dan nanti juga saya akan buatkan nih triknya. Bagaimana caranya agar kita tidak terkena pajak progresif apabila kita ingin mencairkan saldo 10% dari JHT yang kita miliki. Oke, silahkan subscribe bagi yang belum subscribe, dan silahkan like dan share apabila video ini membantu teman-teman semua. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.